Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya harap semuanya sehat, sukacita dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk hari-hari yang bisa kita lalui dalam hidup kita. Dan terlebih kita bersyukur sore hari ini kita bisa duduk di rumah kita masing-masing untuk bersekutu dalam persekutuan online kita pada sore hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama meninggikan nama Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, sebab hari-hari yang kami lewati, kami percaya di situ ada tangan Tuhan yang kokoh, sekalipun tak nampak, tetapi senantiasa memegang dan bahkan memeluk setiap kami. Pada sore hari ini, Tuhan kiranya menolong kami, membukakan hati dan pikiran kami, supaya ketika kami memuji Tuhan, pujian itu menjadi pujian yang indah di hadapan Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, firman itu tidak lalu tetapi tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buahnya. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa menaruh hidupnya di jalan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, senantiasa menghasilkan buahnya pada musimnya. Apakah kita orang-orang yang seperti itu? Mari kita naikkan pujian ini. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Bersyukur kita boleh beribadah lagi di kebaktian setengah minggu di sore hari ini. Dan kita bersama-sama mari memohon pimpinan Tuhan agar kita sungguh merasakan dan mengalami berkat Tuhan di dalam
ibadah tengah minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau memelihara kami dari hari ke hari, dari pagi, siang hingga malam, dan malam hari ini kami boleh diberi kesempatan dengan tubuh yang sehat, suasana hati yang siap untuk diberkati Tuhan. Kami memasuki ibadah sore hari ini. Ketika kami sudah memuji Engkau, Engkau kiranya yang sudah menerima pujian kami, sehingga hati kami sungguh siap untuk menyambut firman Tuhan yang Tuhan telah persiapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang hina itu, Tuhan memakainya untuk menjadi saluran berkat untuk setiap kami. Kami berdoa, bersyukur, dan menyerahkan ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4, seperti ajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. Ini merupakan bagian dari ajaran Tuhan Yesus tentang bagaimana orang dapat berbahagia. Namun hari ini kita melihat dua hal saja. Dan kita baca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4 yang demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini, kita mau melihat bagaimana berbahagia dalam kehidupan setiap hari. Dan ada kata orang kan ya, berbahagia itu sederhana. Apakah sesederhana itu? Ya saudara, rasa berbahagia menghidupkan kesedihan menuju kematian. Bagaimana orang menjelaskan ini? Sungguh berbahagia itu membuat orang merasa hidup. Sedangkan kesedihan itu membawa orang menuju pada maut. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari-hari khusus ada ucapan bahagia. Kita mengucapkan selamat hari Natal, selamat tahun baru, selamat Paskah, selamat ulang tahun, selamat yang lain-lain lagi. Ya saudara, kita pribadi atau apa yang membuat kita secara pribadi itu bisa berbahagia. Ada orang berbahagia ketika mendapatkan apa yang dia inginkan. Ada juga orang berbahagia karena mencapai prestasi target penghargaan. Apakah kebahagiaan itu menetap? Kebahagiaan yang disebabkan oleh apapun. Apakah itu bisa menetap? Kemungkinan sekali saudara kita berbahagia pada saat itu dan berlangsung hingga ada hal yang lain yang menyela rasa bahagia itu. Yang tadinya begitu berbahagia, tahu ada sebuah kekecewaan yang membuat kita kehilangan rasa bahagia itu. Nah saudara, entah itu musibah atau hal-hal yang serupa dengan itu. Jadi berbahagialah orang yang dapat memilah hal yang membuat dia berbahagia dan juga dia mampu memilah hal apa yang membuat dirinya tidak berbahagia. Oleh sebab itu, ketika dia menginginkan rasa bahagia, tidak sulit baginya untuk mendapatkannya. Nah, rasa bahagia ya yang kita dapatkan itu, apakah selalu itu dapat menyenangkan hati Tuhan? Rasa bahagia yang kita peroleh itu ketika kita membawa ke hadapan Tuhan atau berkaca mata dengan firman Tuhan, apakah itu kebahagiaan yang membuat kita sungguh-sungguh
berbahagia di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu mari kita memikirkan ya, apa definisi berbahagia itu? Ya, berbahagia itu seperti apa sih? Ternyata saudara, kalau kita belajar atau orang yang suka googling, di situ akan menemukan ternyata setiap agama itu mempunyai cara berbahagia atau mempunyai definisi berbahagianya sendiri. Dan juga ternyata ilmu jiwa atau orang yang belajar psikologi mempunyai definisi yang tertentu juga untuk mengatakan berbahagia itu seperti apa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, yang jelas sore hari ini kita secara umum saja ya, kita melihat apa yang dikatakan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di situ tertulis bahagia itu adalah suatu keadaan, suatu kondisi dalam pikiran, lalu hati itu merasa senang karena ada sesuatu yang membuat senang. Oleh sebab itu saudara, nah kalau dengan definisi itu kita melihat ada orang yang berbahagia itu dia wajahnya cerah gitu ya, wajah yang cerah dan dia awet muda karena menyehatkan badan. Pernah ada seorang ibu pas dia keluar negeri, nah seorang sopir itu menanyakan ibu itu, "Ibu, Anda berasal dari mana?" Mungkin dia lihat itu adalah orang asing tapi mirip-mirip begitu ya dengan rasnya dia. Lalu ibu itu menyebutkan dirinya berasal dari negara mana. Lalu si sopir itu melanjutkan lagi. Dia mengatakan, ibu ini pasti orang yang hidupnya sangat berbahagia. Nah, ibu itu berkata, "Oh ya? Ya, saya melihat ibu pasti orang yang sangat berbahagia." Begitu ya, kenapa? Saya melihat wajah ibu dan di situ mencerminkan ibu orang yang sangat berbahagia. Nah, saudara, rupanya orang yang berbahagia itu bisa tercermin ya dari wajahnya, bahkan seorang sopir bisa berkata seperti itu. Nah, saudara-saudara, ya, bagaimana kita bisa berbahagia? Sedangkan ada orang mengatakan atau ada orang sulit merasa berbahagia dan dia tidak bisa berbahagia. Di lain pihak ada orang juga yang berkata rahasia bahagia itu ya sederhana, bahagia itu sederhana sekali. Ya saudara, ternyata mungkin benar loh ya, sederhana itu sederhana sekali dan bahagia itu sederhana sekali. Ya, ceritanya demikian. Suatu hari ada seorang ibu, dia mengajak suaminya, "Yuk Pak, kita jalan-jalan ke pasar yang di hari Minggu itu yuk." Contohnya mungkin seperti kita di Magelang itu ada hari Minggu di Rin itu ada pasar yang ramai sekali itu ya. Nah, mereka ke pasar hari Minggu itu. Ketika jalan-jalan di tengah keramaian itu, mereka melihat ada orang menjual es serut. Dan es serut itu memakai wadah yang besar sekali seperti topi kerucutnya orang badut dewasa. Nah, setelah esnya itu begitu mancung tinggi ke atas, lalu disiram dengan sirup warna-warni seperti mungkin lagu itu ya, balonku ada 5, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Lihat itu menarik sekali. Dan mereka sempat berpikir bagaimana cara memakannya itu ya, besar sekali. Nah, setelah itu mereka melihat ke lain tempat lagi, maju lagi, mereka lihat ada orang memasak ikan cumi dengan cara yang tidak seperti biasa di dapur mereka. Itu ada orang memasak cumi setelah dibumbuin, lalu cumi itu disemprot dengan alat seperti las besi dengan api yang kencang sekali. Itu juga seperti alat orang las cincin itu ya, orang las cincin itu. Dan ya saudara, pokoknya apa yang mereka lihat itu semuanya menyenangkan. Setelah pulang ke rumah, si ibu itu berkata kepada suaminya, "Ternyata
cuman lihat-lihat begitu itu membuat hati rasanya bahagia ya. Ya suaminya ya tertawa mendengarkannya itu ya. Nah saudara, ternyata ya bahagia itu sederhana gitu ya rupanya. Nah sekarang kita belajar dari Alkitab. Apa kata Alkitab tentang bahagia? Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal yang akan membuat orang merasa berbahagia. Di antaranya seperti ayat yang sudah kita baca itu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah saudara-saudara, ketika mendengar ajaran Tuhan Yesus ini kita mulai berpikir, masa orang miskin bisa berbahagia? Nah saudara, kita perhatikan ternyata miskin di hadapan Allah. Mereka akan mempunyai kerajaan Allah. Kenapa saudara? Karena mereka tidak memiliki sesuatu untuk dibanggakan. Mereka harus rendah hati, mengandalkan kemurahan Allah. Jadi mengandalkan kemurahan Allah bagi kehidupannya yang miskin itu. Mereka harus melakukan sesuatu bagi dirinya agar mereka tidak miskin. Dia harus giat bekerja dan bagaimana mengerjakannya dengan baik, kemudian memperoleh hasil yang baik, hasil yang mencukupkan kehidupannya, hasil yang dikerjakannya itu bagaimana bisa dipasarkan dan menjadi rejeki yang bisa mereka kumpulkan untuk menjadi harta bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mereka ketika sudah memiliki sesuatu yang dari dihasilkan, mereka belum disebut orang kaya, tetapi mungkin mereka berkecukupan. Nah, ketika mereka berkecukupan, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mereka akan ada suatu kondisi yang orang sebut ketika orang merasa cukup gitu ya. Jadi tidak merasa berlebihan, merasa cukup itu membuat hatinya damai. Ketika hatinya damai, saudara, pikirannya akan lebih jernih dan dia tahu bahwa semua yang dia dapatkan itu berasal dari Allah dan orang itu akan bersyukur. Dan di dalam pengalaman bersyukur itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka akan makin mengenal Allah. Ketika mereka makin mengenal Allah dan kemurahannya, kebaikan Tuhan yang bagaimana menolong mereka ketika bersusah payah dan mengangkat mereka dari kondisi susah payah itu menjadi kondisi yang damai, yang tenang. Dan mereka tahu, saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu adalah karya Allah. Jadi secara rohani, ya, jadilah mereka orang yang memperoleh kerajaan Allah. Jadi itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian ayat keempat yang dikatakan adalah berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Orang yang tidak pernah berduka cita, misalnya ditinggal mati oleh kekasihnya, entah ditinggal mati oleh suami atau istri, atau ditinggal mati oleh orang tua, atau ditinggal mati oleh anak yang dikasihinya, terlebih lagi anaknya itu masih muda. Saya baru mendengar ada seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih muda, ya. Ibu itu down luar biasa sehingga membutuhkan anak yang lain yang terus menerus untuk mendampinginya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang pernah mengalami duka cita, dia akan tahu artinya, berharganya ketika ada orang mendampingi, ketika ada orang yang menghibur, ketika ada orang yang terus bersama dengan dia mengucapkan kata-kata yang membangkitkan semangatnya. Saudara-saudara, nah, orang yang sedih membutuhkan semua itu. Tapi orang yang tidak pernah bersedih, saudara, dia tidak akan merasakan berharganya sebuah penghiburan, berharganya sebuah pendampingan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang disampaikan, diajarkan oleh Tuhan Yesus membuat orang jadi berpikir, tidak selalu duka cita itu
adalah sesuatu yang buruk. Ketika orang yang berduka cita mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan orang berduka cita, dia kemudian juga akan tahu bagaimana perasaan orang yang berduka cita, dan ketika dia menghibur orang yang berduka cita itu, dirinya sendiri juga pasti akan terhibur. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Apakah mudah untuk mendapatkan semua itu? Tidak mudah. Tapi ketika kita mau dan merindukan untuk mendapatkannya, Roh Kudus akan menolong kita. Nah, saudara, saya menutup dengan sebuah kisah gitu ya. Ya, kisah ini sudah waktu yang sangat lama sekali ada disebarluaskan di WhatsApp group. Kemudian menghilang, kemudian ada lagi gitu ya. Kisah ini ya saya tidak mempelajari apakah kisah ini kisah nyata atau fiksi. Tetapi kisah ini sangat membangun dan sangat indah dan cocok dengan firman Tuhan. Nah, dikatakan atau kisahnya demikian. Suatu hari ada seorang sopir turun dari sebuah mobil mewah dan kemudian dia menghampiri ke tempat seorang bapak penjaga kuburan itu. Dan dia berkata kepada penjaga kuburan itu, "Pak, tolong temui nyonya yang di dalam mobil itu." Karena dokter bilang tidak lama lagi dia akan meninggal. Maka dengan tergesa-gesa penjaga kuburan itu menghampiri mobilnya, mobil sang nyonya itu. Nah, seorang perempuan lemah, berwajah sedih, membuka pintu mobilnya, berusaha tersenyum dan dia berkata, "Saya ibu yang setiap 2 minggu mengirim uang kepada Bapak agar Bapak membelikan seikat bunga lalu ditaruh di makam anak saya. Nah, ini saya datang untuk mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kebaikan hati Bapak." Penjaga kubur itu berkata, "Oh, jadi nyonya yang selalu mengirim uang itu. Namun maaf nyonya, memang uang yang nyonya kirim itu selalu saya belikan bunga. Tetapi saya tidak pernah menaruh bunga itu di pusara anak nyonya." Nah, dia menjawab demikian. Si perempuan itu kaget. "Apa? Itu yang kamu lakukan?" "Iya nyonya, karena menurut saya orang yang sudah meninggal itu tidak bisa melihat keindahan bunga itu. Karena itu setiap bunga yang saya beli saya berikan kepada mereka yang berada di rumah sakit, saya berikan kepada orang miskin yang saya jumpai, atau saya juga berikan kepada mereka yang sedang bersedih hati. Jadi orang-orang hiduplah yang dapat menikmati keindahan dan keharuman bunga-bunga itu nyonya." Nah, demikian jawab si penjaga kuburan itu ya. Perempuan itu terdiam. Dia pergi. 3 bulan kemudian, seorang perempuan tua namun terlihat cantik dan bersemangat turun dari mobilnya dan berjalan ke arah kuburan. "Selamat pagi. Apakah Anda masih ingat saya? Saya adalah ibu yang 3 bulan yang lalu datang menemui Anda. Saya berterima kasih atas nasihat yang telah Anda berikan kepada saya. Pada saat itu, ternyata Anda benar bahwa memperhatikan yang hidup itu jauh lebih berguna daripada melakukan sesuatu kepada mereka yang sudah meninggal. Jadi ketika saya secara langsung mengantarkan bunga-bunga yang saya beli, saya bawa ke rumah jompo, saya bukan hanya membuat mereka bahagia, ternyata saya juga dibuat menjadi berbahagia. Saya merasa bahagia." Dia berkata semua itu dengan senyumnya yang ceria.
tidak seperti beberapa waktu yang lalu, pucat, tampaknya memang orang yang sudah siap untuk mati. Nah, jadi sampai hari ini dia melanjutkan. Dokter-dokter pun heran dan tidak tahu apa yang membuat saya menjadi hidup, apa yang membuat saya sembuh. Tetapi saya pribadi, saya benar-benar yakin bahwa saya sembuh karena saya telah berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Dan di situ ternyata saya juga memperoleh rasa bahagia. Dan itulah yang telah menjadi obat yang memulihkan saya. Ya saudara-saudara pendengar yang mendengarkan firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kadang-kadang sulit dimengerti. Tetapi ketika kita mau mendengar nasihat yang baik, mau melakukan firman Tuhan, dan ternyata firman Tuhan itu akan berkata-kata. Firman Tuhan itu berbicara ke dalam hati dan jiwa kita. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah beda ya dengan miskin di hadapan manusia. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Jikalau saat ini saudara merasa miskin saudara, itu bukan masalah ketika engkau mau menempatkan dirimu di hadapan Allah. Dan juga ajaran Tuhan Yesus tentang berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, ini sungguh juga saudara. Orang yang tidak pernah mengucurkan air mata tidak akan membuat matanya melihat dengan jernih. Orang yang tidak mengeluh sakit di dalam dadanya dan jiwanya, saudara, dia tidak pernah akan merasakan kelegaan yang luar biasa ketika mereka mengalami kasih karunia Allah. Ini saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat keluar dari diri kita, menolong orang lain, membuat orang lain menjadi berarti. Di situ juga membuat diri kita menjadi berarti. Kita menyenangkan hati Tuhan dengan berbuat sesuatu bagi sesama kita. Sungguh itu membuat kita hidup. Itulah bagian dari cara berhidup, cara hidup berbahagia, kehidupan yang sejati. Itulah yang diinginkan Allah bagi setiap kita. Kiranya kita semua mendapatkannya. Amin. Mari saudara kita tenangkan, teduhkan hati kita berdoa lagi. Ya Bapa Surgawi, ketika tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah ya Tuhan Roh Kudus menolongnya, menolong kami, memeteraikannya di dalam hati kami, mampukan kami mengalaminya, dan kami percaya itu berguna untuk kami. Dan karena firman Tuhan itu memang ditujukan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan ketika kami boleh mewarnai kehidupan orang lain, menjadi pelangi kehidupan bagi mereka. Ya Tuhan, tolonglah kami secara pribadi, kemudian kami akan menjadi berarti bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengasihi kami, dan kami menyerahkan hidup kami ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Dan kami rindu orang yang sakit disembuhkan Tuhan, orang yang sedih dihiburkan oleh Tuhan, orang yang miskin diperkaya oleh Tuhan, dan kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.